Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Manga One Piece Chapter 1073 telah terbit dan memperlihatkan berbagai hal menarik. Dalam video kali ini, channel Teraokun akan membahas tentang chapter terbaru ini dengan memberikan pendapat dan juga beberapa teori. Chapter kali ini berjudul Miss Buckingham Stussy. Cerita dimulai dengan memperlihatkan keadaan di Labopes Pulau Egghead. Di sana, situasi semakin panas karena sebelumnya Stussy telah membuat Kaku pingsan dengan cara menggigitnya. Stussy juga bilang akan melakukan hal yang sama kepada Rob Lucy, sehingga Rob Lucy pun bereaksi. Dia melancarkan serangan memakai teknik Shigan, tapi serangan tersebut tidak kena karena yang diserang oleh Rob Lucy hanya ilusi dari Stussy. Stussy menciptakan ilusi dirinya sendiri menggunakan teknik Remaining Body. Teknik tersebut pun sukses mengecoh Rob Lucy. Setelah itu, Stussy mengeluarkan lipstick yang di dalamnya terdapat batu laut. Lipstick batu laut itu digunakan oleh Stussy untuk melemahkan Rob Lucy. Kemudian Stussy menggigit Rob Lucy yang mana hal tersebut langsung membuat Rob Lucy pingsan seperti kaku. Kemampuan gigitan dari Stussy benar-benar berbahaya karena bisa membuat korban pingsan dengan mudah. Mengingat dia adalah cloning dari Miss Bakin, maka sepertinya kekuatan tersebut aslinya adalah kemampuan milik Miss Bakin. Atau bisa jadi, itu kemampuan Stussy sendiri yang didapatkan dari buah iblis tertentu. Karena seorang manusia cloning pun bisa mendapatkan kekuatan sendiri dari buah iblis. Melihat di punggung Stussy ada sayap hitam, mungkin buah iblis yang dia konsumsi adalah Zoan Kelelawar atau vampir. Stussy memiliki kemampuan bertarung yang hebat karena mampu menumbangkan Rob Lucy dengan relatif mudah. Orang misterius yang beberapa waktu yang lalu dihubungi oleh Vegapunk ternyata adalah Stussy, sehingga tidak heran mengapa dia tiba-tiba membelot dari Kaku dan Rob Lucy. Aksi Stussy dalam membantu Vegapunk sebenarnya sangat beresiko, tapi dia tetap melakukannya tanpa ragu. Di Labopes, terlihat para Seraphim telah melancarkan serangan ke arah laboratorium, walau Rob Lucy telah tumbang. Itu karena perintah dari Rob Lucy masih terus dilaksanakan oleh para Seraphim. Stussy tidak bisa membatalkan perintah dari Rob Lucy, sebab dia dan Rob Lucy memiliki otoritas yang sama untuk memerintahkan para Seraphim. Yang bisa menghentikan Seraphim sekarang ini hanyalah orang dengan otoritas yang lebih tinggi. Lilith dan Edison sebagai pemegang otoritas yang lebih tinggi dari Rob Lucy keluar dari laboratorium. Mereka berniat untuk mengambil alih kendali. Namun, S-Hawk segera melancarkan serangan ke arah Lilith sebelum Lilith sempat memberi perintah. Hal itu membuat Lilith berada dalam bahaya karena pergerakan dari S-Hawk terbilang sangat cepat. Untung saja, Zoro tidak tinggal diam. Dia menangkis serangan S-Hawk yang mana membuat pedang mereka bentrok. Dari ekspresinya, S-Hawk cukup terkejut saat merasakan kekuatan Zoro. Tak lama berselang, giliran S-Shark yang beraksi. Dia melancarkan serangan laser ke arah Edison, tapi Sanji muncul dan dengan cepat langsung menyelamatkan Edison. Akhirnya, Edison pun memerintahkan para Seraphim untuk berhenti dan semua Seraphim pun langsung menurutinya. Dengan pingsannya Kaku dan Rob Lucy serta para Seraphim yang telah terkendali, keadaan di Labopes pun saat ini menjadi cukup aman. Sementara itu di laboratorium, Luffy dan Chopper sedang mencari di mana Vegapunk berada karena sebelumnya Vegapunk menghilang bersama dengan Bonnie. Saat ini, Luffy dan Chopper yang tengah berkeliling belum menemukan Vegapunk. Meski begitu, kita sebagai pembaca sudah tahu di mana keberadaan Vegapunk. Dia dan Jewelry Bonnie sedang berada di dalam ruangan tempat kenangan Kuma disimpan. Dalam chapter yang lalu, Jewelry Bonnie hendak menyentuh kenangan itu, tapi seperti apa kelanjutannya masih belum diketahui. Jika Bonnie benar-benar menyentuh kenangan Kuma, maka dia akan mengetahui apa saja isi dari kenangan ayahnya itu. Usai menampilkan Pulau Egghead, fokus cerita berpindah ke Pulau Sphinx. Di sana terdapat suatu desa yang menjadi kampung halaman Shirohige. Setelah ikut dalam perang Wano, Marco telah kembali ke desa tersebut. Dia pun mendengar cerita soal apa yang terjadi di sana ketika dia sedang tidak ada. Ternyata desa Sphinx itu didatangi oleh pasukan angkatan laut.
Kilas balik kejadian tersebut pun ditampilkan. Pasukan angkatan laut datang dengan arogan dan membuat penduduk desa ketakutan. Bahkan mereka berniat menyerang para penduduk. Namun seseorang muncul dan langsung menghajar para pasukan angkatan laut. Orang itu adalah Edward Weevil. Dia melindungi desa Sphinx ketika Marcos sedang tidak ada. Para pasukan angkatan laut di sana ketakutan saat melihat kengerian dari Edward Weevil. Saat Marco mendengar cerita tentang kejadian itu, Miss Bakin menghampiri Marco. Terungkap bahwa Admiral Ryokugyu ternyata datang ke sana dan bertarung melawan Edward Weevil. Weevil pun kalah lalu ditangkap oleh angkatan laut. Jadi, sekuat-kuatnya Edward Weevil, dia tetap berhasil dikalahkan oleh Admiral. Tidak ditampilkan adegan pertarungan antara Ryokugyu melawan Edward Weevil, sehingga belum diketahui bagaimana jalannya pertarungan tersebut. Edward Weevil memiliki kekuatan besar, jadi walau dia kalah, tapi dia pasti bisa memberi perlawanan kepada Ryokugyu. Saat ini, Miss Bakin meminta Marco untuk membawa kembali Edward Weevil yang sekarang telah ditangkap oleh Angkatan Laut. Wanita itu juga meminta Marco untuk menyerahkan warisan dari Shirohige. Marco pun berkata bahwa dia menghargai Miss Bakin dan Edward Weevil yang telah melindungi desa, tapi ada sesuatu yang perlu untuk Marco sampaikan. Namun, Miss Bakin menyela ucapan Marco dan bertanya apakah Marco meragukan gadis keturunan dari Edward Weevil. Jika Marco meragukannya, maka Miss Bakin menyuruh Marco untuk menanyakan hal itu kepada Vegapunk. Jadi, ada keterkaitan antara Edward Weevil dengan Vegapunk. Setelah menampilkan Pulau Sphinx, fokus cerita beralih ke tengah laut, memperlihatkan kapal-kapal angkatan laut yang dipimpin oleh Kizaru. Di sana juga ada satu kapal pemerintah dunia. Alasan mengapa ada kapal pemerintah dunia, karena ternyata salah satu Gorosei ikut bersama armada yang dibawa oleh Kizaru. Gorosei yang ikut itu adalah pria tua dengan rambut, kumis, dan janggut berwarna abu-abu. Dia juga memiliki bekas luka di wajahnya. Nama dari Gorosei itu adalah Saint J. Garcia Saturnus. Di sana, Kizaru bertanya, apakah Gorosei Saturnus pernah bertemu dengan Vegapunk? Sang Gorosei pun menjawab bahwa dia pernah bertemu dengan Vegapunk, tapi itu sudah lama sekali. Dia juga menyayangkan karena keadaan menjadi seperti ini. Gorosei Saturnus tampaknya agak cukup kecewa karena pemerintah dunia akan kehilangan ilmuwan jenius seperti Vegapunk. Meski begitu, menghabisi Vegapunk tetap perlu untuk dilakukan. Melihat pergerakan dari Gorosei dalam chapter kali ini memang sangat menarik karena biasanya mereka hanya muncul di Marijoi saja. Sampai saat ini, dugaan paling sederhana mengapa Gorosei ikut ke Pulau Egghead karena untuk mengambil alih para Seraphim. Seraphim adalah senjata berharga milik pemerintah dunia, sehingga pemerintah dunia tidak boleh kehilangan 4 Seraphim sekaligus. Tak ada satupun agensi P0 atau marinir yang bisa mengambil alih kendali Seraphim selama di sana ada Vegapunk. Dengan begitu, hanya Gorosei yang bisa merebut Seraphim dari tangan Vegapunk. Itulah alasan mengapa Gorosei menuju ke Pulau Egghead. Namun, bisa jadi juga ada alasan lain. Awakening buah iblis Hitohitonomi model Nika pada diri Luffy membuat Gorosei menjadi sangat khawatir. Mereka mungkin berpikir bahwa Admiral saja tidak akan cukup untuk menangani Luffy. Maka dari itu, selain untuk mengambil alih kendali Seraphim, tujuan Gorosei Saturnus ikut juga adalah untuk menghadapi Luffy. Kekuatan dari Gorosei sampai saat ini belum bisa terbayangkan, karena belum ada satupun contoh kasus yang menampilkan kekuatan Gorosei. Namun, melihat Im Sama yang bisa menghancurkan pulau dengan satu kali serang, maka sepertinya kekuatan Gorosei juga sangat hebat. Kekuatan Gorosei mungkin satu tingkat di bawah Im Sama, sehingga Gorosei pun memiliki kekuatan yang besar. Jika saja Kizaru dan Gorosei Saturnus tiba di Pulau Egghead saat bajak laut topi jerami masih berada di sana, maka Luffy dan kawan-kawan akan berada dalam bahaya besar. Luffy dan yang lain memang telah menjadi sangat kuat, tapi menghadapi Admiral dan Gorosei sekaligus adalah tantangan yang sangat besar. Nah itu tadi review dan teori tentang One Piece chapter 1073. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.